Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mukhlisin al-mayamin. Pemirsa, sahabat-sahabat Ramadan Sharing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan suci Ramadan ini kita punya banyak kegiatan. Kegiatan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan ritual dan kegiatan intelektual, yang dua-duanya merupakan ibadah. Kegiatan zikir yang di dalamnya adalah ibadah-ibadah khusus yang bersifat vertikal dalam bentuk gerak, amalan-amalan, munajat, doa, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah ibadah fikir, ibadah intelektual, berupa perenungan, mendengarkan ceramah-ceramah, pemikiran, melakukan analisa, mencari makna-makna yang benar dalam berbagai macam literatur agama. Nah, salah satu yang patut untuk diperhatikan adalah kata maksiat. Kata maksiat seringkali disalahpahami dan dibatasi maknanya pada perbuatan-perbuatan negatif yang diidentikan atau diasosiasikan kepada hal-hal yang berhubungan dengan kemesuman atau perbuatan-perbuatan asusila. Seperti berzina, seperti berhubungan dengan lawan jenis, dan hal-hal yang terlihat mesum atau keintiman. Nah, inilah yang perlu diperhatikan, bahwa sebetulnya kata maksiat punya pengertian yang sangat luas. Tidak hanya berhubungan dengan perbuatan-perbuatan asusila. Maksiat secara kebahasaan bermula dari kata asa, ya'si, maksiyah, dan ya'siyan, yang berarti pelanggaran, pembangkangan, dan kedurhakaan terhadap sesuatu yang baik, pembangkangan terhadap atasan yang mestinya disepakati, atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian. Dalam arti bahasa ini, semua pelanggaran adalah maksiat. Namun, maksiat juga punya makna terminologis, makna istilah. Selain punya makna bahasa, dia juga punya makna istilah. Maksiat secara istilah adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum agama. Pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk perbuatan. Namun, bisa juga maksiat diberi makna terminologis yang lebih luas, yaitu mencakup semua pelanggaran, semua perbuatan-perbuatan kontra yang bertentangan dengan kepatuhan atau ketaatan. Maka dari itu, maksiat secara terminologis adalah antonim dari at-ta'ah, kepatuhan. Kepatuhan pun demikian. At-ta'ah atau kepatuhan secara kebahasaan adalah ketidakpatuhan kepada sesuatu yang disepakati. Kepatuhan adalah ketaatan kepada sesuatu yang disepakati dalam bentuk sebuah konsep, akte, perjanjian, kesepakatan, atau kepatuhan kepada atasan yang memang mestinya berada dalam posisi yang lebih tinggi darinya. Dari situ kita tahu dalam agama
ada dua kata yang berlawanan. Kemaksiatan yang terserap dalam bahasa Indonesia sebagai sebuah perbuatan dosa yang sayangnya oleh masyarakat dipahami dalam pengertian yang terbatas, yaitu perbuatan-perbuatan asusila. Padahal kemaksiatan mencakup semua perbuatan-perbuatan dosa. Tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kemasuman atau asusila. Demikian juga kepatuhan dan ketaatan. Sebagian ulama mendefinisikan kemaksiatan atau maksiat sebagai kontra ketakwaan dan kesalihan. Jadi kalau orang bermaksiat berarti dia kehilangan sifat solehnya, kehilangan ketakwaannya. Kemaksiatan atau maksiat dapat dibagi menjadi dua, yaitu kemaksiatan lahir atau kemaksiatan fisikal. Maksiat fisikal, yaitu pelanggaran terhadap norma-norma agama, pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan secara fisik yang dilakukan dengan sarana tubuh. Dan ini meliputi banyak perbuatan. Yang paling sering kita kenal via mata. Banyak hal-hal yang bila kita lihat dengan sengaja, maka itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Begitu juga maksiat telinga. Banyak hal-hal yang tidak patut kita dengar. Kita dengar pergunjingan, fitnah, ucapan-ucapan jorok, tayangan-tayangan buruk yang tidak patut kita lihat. Itu semuanya adalah kemaksiatan via mata, via telinga. Begitu juga maksiat dari fisik, maksiat dengan tangan, memberikan isyarat, kadang meng-like, memberikan jempol tangan untuk sebuah pernyataan yang salah, itu juga maksiat. Atau memberikan senyuman, memberikan kata love kepada sesuatu yang belum tentu benar. Itu juga maksiat. Maksiat secara virtual. Begitu juga maksiat dengan kelamin, maksiat itu semuanya adalah bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara fisikal. Yang kedua, maksiat batin atau kemaksiatan metafisikal. Yaitu maksiat yang dilakukan tanpa sarana raga. Tidak ada sesuatu yang dilakukan, tapi ia dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Dan kemaksiatan metafisikal ini dapat dibagi menjadi dua. Yaitu kemaksiatan intelektual. Dan yang kedua, kemaksiatan emosional. Kemaksiatan intelektual adalah pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk pikiran. Misalnya, membenarkan sesuatu yang belum tentu benar. Atau mendukung sesuatu yang sudah pasti salah. Atau menyusun pikiran-pikiran yang tidak benar. Meyakini sesuatu yang belum tentu benar. Itu semuanya adalah kemaksiatan intelektual. Munculnya adalah kufur, syirik, dan seterusnya. Itu semuanya adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak dilakukan secara fisik. Tapi terjadi secara mental dan intelektual. Kedua, dari maksiat kategori maksiat metafisikal ini adalah kemaksiatan emosional. Yaitu maksiat dalam bentuk sebuah kecenderungan, tindakan-tindakan secara batin. Sombong. Kesombongan tidak harus diekspresikan. Memang biasanya kesombongan juga dibantu dengan fisik. Sehingga dia pelakunya mendapatkan dua poin keburukan. Yaitu keburukan secara emosional karena dia sombong. Sekaligus juga kemaksiatan secara fisikal ketika dia menghina dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk sikap. Nah, kemaksiatan-kemaksiatan batin inilah yang jarang diperhatikan oleh orang. Sehingga orang tidak merasa berbuat maksiat hanya karena memikirkan sesuatu yang buruk. Karena meyakini sesuatu yang salah.
karena memihak sesuatu yang tidak benar, karena menyampaikan atau menduga, atau menyampaikan sesuatu kepada seseorang yang dia sendiri tidak tahu apa itu benar atau salah. Dia sudah melakukan kemaksiatan intelektual, bahkan menyebarkannya. Itu semuanya adalah dosa-dosa yang boleh jadi lebih besar dari sekedar kemaksiatan secara fisikal. Begitu juga kemaksiatan emosional. Sombong, dengki, belum tentu bisa diekspresikan. Oleh orangnya tidak dilihatkan. Bahkan kadang-kadang kesombongan dibungkus dengan senyum. Karena kesombongan bukanlah sebuah kemaksiatan fisikal. Ya dalam hati. Dengki, pamrih, dan hal-hal yang buruk kebanyakan adalah kemaksiatan bersifat emosional. Ia hanya terjadi dalam gerak hati. Putus asa, dengki, sombong, kikir, itu semuanya adalah keburukan dalam bentuk hati yang biasanya diekspresikan secara fisikal, sehingga pelakunya melakukan dua jenis maksiat. Maksiat fisikal dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk tindakan fisikal, tapi ia bermula dari maksiat yang bersifat batin. Maksiat dalam bentuk kehendak-kehendak, dalam gerak hati. Yang dengan itu, dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan dosa. Secara umum, maksiat adalah pelanggaran terhadap hal-hal yang buruk. Nah, hal-hal yang buruk dapat dibagi menjadi dua. Yaitu hal-hal yang memang dilarang oleh agama. Dan hal-hal yang dianjurkan untuk tidak dilakukan oleh agama. Yang pertama disebut dengan haram. Dan yang kedua disebut dengan makruh. Dua-duanya adalah maksiat. Bagi orang-orang kelas rendah, keburukan hanya yang diharamkan. Sehingga dia masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut hukum agama tidak dianjurkan. Ada orang-orang yang level spiritualitasnya lebih tinggi. Sehingga dia tidak hanya tidak melakukan maksiat yang diharamkan, yang dilarang, tapi juga dia tidak melakukan maksiat-maksiat yang Tuhan juga tidak menghendaki. Agama membencinya. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan kepatuhan dengan tidak melakukan maksiat. Pertama yang kita lakukan adalah tidak melakukan maksiat terhadap perbuatan-perbuatan yang diwajibkan. Ketika kita meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, maka otomatis kita melakukan perbuatan yang diharamkan. Nah, perbuatan-perbuatan wajib pun harus kita membuat skala prioritasnya. Dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Nah, ketika kita sudah mampu melaksanakan semua kepatuhan-kepatuhan yang diwajibkan dan menghindari kemaksiatan-kemaksiatan yang diharamkan, maka kita bisa mulai masuk ke level berikutnya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci. Sekaligus tidak melakukan maksiat-maksiat yang dibenci, meskipun tidak dilarang. Dan melakukan ketaatan-ketaatan yang dianjurkan, meskipun tidak diperintahkan. Itu berarti kita sudah mulai upgrade. Kita naik kepada level berikutnya. Nah, pada bulan suci Ramadan ini, kita patut untuk memperbaiki pola pikir kita, mindset kita tentang sejumlah istilah yang selama ini dibonsai, selama ini disederhanakan, selama ini direduksi. Dan kita menganggapnya bukan sebagai sebuah maksiat. Padahal maksiat bukan hanya hal yang mesum, juga bukan hanya hal-hal yang bersifat fisikal, tapi juga dalam pikiran, juga dalam hati kita. Dalam bentuk perasaan, dalam bentuk pikiran, dan dalam bentuk perbuatan-perbuatan fisikal. Sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.